Okay guys, good afternoon everyone. At this meeting, we will discuss about the curly delights that are famous in your area. I am this. Let's start first. Trying to famous culinary in my area. I took it from my friend's area, namely Jember. It's Java. And here are some curly delights that are famous in Jember. It's Java. The first is Angkringan Joglo 130 Jember. Breeds being famous of chips, trees. These plants also provide a variety of menus that you can choose according to your taste. Foods such as cat rice complete with side dishes such as quail eggs become tofu and tempeh, as well as complementary foods such as sticky rice powder. The drinks of the also vary, ranging from Nasgito tea, Wedang Angjo to Japanese beer. The second one is soto ayam dahlok. Soto ayam dahlok. Soto ayam, which has been around since the year of this year 1958, is a legendary place to eat and you must try it. The monthly menu at this place is of course the chicken soup, which is prepared with special spice. If you come to Soto Ayam Dahlok, you can choose 3 menus from the usual chicken soup, and special soup, the price of 1% in only around 10,000. The 3 is pecel gudeg wali songo. This complement of egg Java and Jogja causes is a typical food of the city of Jember. Apart from being unique in terms of tasty, here is not double about it. The famous pecel gudeg in Jember is pecel gudeg wali songo. The buyers are always crowded and the quiz and also snaking, so you have to be bitten while fitting this pecel. Pecel gudeg is similar in appearance to pecel is general. Various vegetables such as long beans and bean sprouts are the filling. Then adds beef. The has been seasoned with egg. Don't forget the fried tofu sauce complement. What makes its food unique is a core of addition of young one planted in it to fill the conversation. Chronic peanut brittle is also added. And this is one of the most popular young people. This cafe Control plus A. There's diverse menus such as
bomb, fresh BBQ, mozzarella stick, and spaghetti Alfredo. Hot drink, cold drink, and ice blend drink are also available. Don't forget to order the dessert, namely pudding and fruit salad. Thank you. I am the list can be accompanied by Gabriel, please. Are you ready, Gabriel? Yes, I'm ready. Yes. Okay, thank you for the opportunity. The famous wait, Rashmi, hello Rashmi, can you mute? I'm sorry. Okay. The famous culinary specialties that are sure to always be in my area are Depatori from Toraja. Depatori itself, the main ingredients are rice flour and brown sugar. This cake was only served during traditional celebration. For example, at a wedding, it feels incomplete if there is no cake on this one. The patore is usually served at weddings because in the past people used to work together to make the event a success with mutual cooperation. But now, the patore is not only enjoyed during traditional celebration and can can be found everywhere. What's unclear, the mention of this cake itself is different in each region. For example, in Enrekang and Palopo, they are better known as kue tek-tekan because the manufacturing process is di-tekte or flattened. As for the Bugis area, this cake is better known as chuchuro. Okay, thank you. Isti. Yeah, thank you, Gabriel. Can be dessert accompanied by Rasmi. Are you ready? I'm ready. Okay, hello, guys. It again at the. I'm sorry. Okay, it will. I will tell you about famous story in my area now. So what you have to know is that I am currently staying in Bandung. So I want to confide about one of the culinary delights in Bandung, but I have never tried it. But that's okay. Later I will try it. Bandung is one of the cities in West Java that is famous for its culinary tourism. Many say Bandung has a lot of delicious and cheap food. If you're planning a vacation to Bandung in the near future, there's nothing wrong with trying this food here. Not only heavy meals, Bandung specialty snacks are equally interesting to try. You can also bring them home as souvenirs for your loved ones back home. One of them is surabi. Surabi in Bandung is a traditional snack that you must try. This specialty is made from rice flour and wheat flour mixed with coconut milk. The traditional version is eaten plain with a splash of kinca sauce or made dry with oncom toppings. However, many contemporary
variations have also been made to sway the taste of young people. Here's where to go if you want to hunt for surabi in Bandung. One, you can go Surabi Cihapit. The first choice that you saw try and is quite legendary is Surabi Cihapit. They have been operation since the 1990 and are familiar to Bandung. Their specialty is Surabi Kinca and Oncom, which they have specially selected column sugar and oncom. But there are also contemporary toppings such as milk cheese, sauce egg, chocolate banana, and many more. And two, you can go Surabi Sukur. Actually, this Surabi business has been pioneered since the 1970, but only in 2009 using the name Surabi Syukur. The name comes from the word gratitude as a form of gratitude from the owner. The menu ranks from traditional to contemporary Surabi with toppings of smoked beef, green tea, chocolate, tiramisu, and others. They also have a Surabi Persib menu containing vanilla, caramel, and bubble gum. And Surabi, you can go Surabi Mirasa. Last but not least, Surabi Mirasa is a must try and a legend in Bandung. They have been selling Surabi since 1986 and are still going strong today. The cooking method is simple, still using firewood, so the aroma is distinctive. The most famous flavor is the green pandan one with kinca sauce. That's the list of Surabi in Bandung that you can enjoy with a variety of flavors. This traditional cake is quite filling because it is dense and made from rice flour. Moreover, it is most delicious when eaten in the afternoon. But actually, there are many more Surabi places, but what I said is a recommendation with you guys, for you guys. Maybe that's all I can say. Thank you. And I return to moderator Istiko Maria. Okay, thank you, Rasmi. And I continue by Zahren, please. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay, thank you very much. So I'm gonna start. So my culinary food is yellow rice from Banjarmasin. So yellow rice is a rice cooked by giving the natural color of turmeric, spice, and is can be now be found in almost all parts of Indonesia. And then at first glance they are the same, but yellow rice in each region seems to have difference in processing. And then yellow rice that is found in the area of South Kalimantan is different from yellow rice that is cooked in the Java region. So also I selling this food in my food stall. Okay, thank you very much. Yeah, thank you, Zahren. And continue by Agnes. Please, are you ready? Yup. Okay, hi, we meet again. Okay. Why you don't open your camera, Agnes? Why you not open your camera? Because I have a problem. No. What's your problem about your camera? My face try. Capek. I'm so sorry, Agnes. You can next. Okay. Okay, I continue. Culinary.
There are many famous culinary in Bulungan. Precisely in my village, Pulang Saja, in my village is that usually cook together with friends or family. The dish is named kapuru, which consists of sagu, fish, and various vegetables. Kapuru is served with pieces of chicken or shrimp, banana hearts, and nuts. The sauce itself is made from chili, candle nuts, pepper, and garlic. My mother used to, after church, invite her friend to cook kapurung at our house. My mother would say something like, when she meet her friend, come to my house to cook kapurung. We haven't cooked together for a long time. If my mom had said that, then no one could refuse. Okay, that's all I can tell you. Thank you. Bye-bye. Yeah, thank you, Agnes, for the explanation. Continue by Pasha, please. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay, thank you. Thank you, Istiqo Maria. I'm continue. For culinary delights in the Long Blua area, there are many culinary delights, but the most popular in my area are mashed cassava leaves and rica-rica. Usually, the cassava leaves are mashed first and then stir-fried. For rica-rica, there are many kinds. Rica-rica chicken, rica-rica beef, rica-rica dogs, and many more. Maybe that's all from me. Thank you. Return to Istiqo Maria. Yes, thank you, Pasha. And followed by the last participant is Halima. Are you ready? Okay, I'm ready. Okay, hello guys. Today, the food I want to discuss this time is batagor, which means fried tofu meatballs. A typical Bandung snack, this is now known in almost all parts of Indonesia. In general, batagor is made from softened tofu and filled with a butter made from mackerel and tapioca flour, then shaped into a ball that is fried in hot oil for a few minutes until cooked. Another variation is siomai, fried and served with batagor and combined with peanut sauce, sweet soy sauce, chili sauce, and lime juice as an accompaniment. Batagor began to appear in various cities in Indonesia in 1980 and is believed to have been first made in 1968 in Bandung. According to a story, batagor was first made to serve on some meatballs. It is said that one day a bakso machine did not sell well, and the seller had too many of several bakso. To reduce his losses, he then had idea to grind the meatballs, put them in tofu, fry them, and serve them with peanut sauce like siomai. Okay, that's all for me. I return to moderator. Thank you. Okay, thank you. And thank you all for the explanation about curly. Before I close, do you have any question, guys? Hello. Do you have any question, guys? If I know more question, you can next Indonesian language. Okay. I close the meeting this time. And thank you, guys.
Ini lanjut yang bahasa Indonesia. Lanjut kah? Iya, silakan dilanjut yang bahasa Indonesia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Pertemuan kali ini kita membahas tentang kuliner di tempat kita. Langsung saya mulai pertama. Oke, saya mengambil dari asal daerah orang tua saya yaitu Jember, Jawa Timur. Dan beberapa kuliner yang lagi terkenal di Jember, Jawa Timur itu yang pertama ada angkringan Joglo 130 Jember. Selain terkenal dengan harganya yang murah, tempat ini juga menyediakan berbagai menu yang bisa Anda pilih sesuai dengan selera Anda. Makanan seperti nasi kucing, lengkap dengan lauk seperti telur puyuh, tahu tempe bacem, dan juga makanan pendamping serta ketan bubuk. Minuman yang ditawarkan juga beragam, mulai dari teh nas gitel, wedang agjo, hingga bir Jawa. Yang kedua ada soto ayam dahlok. Soto ayam dahlok, soto ayam yang telah ada sejak tahun 1958 ini menjadi tempat makanan yang legendaris dan harus Anda coba. Menu andalan di tempat ini tentunya soto ayam dan diracik dengan bumbu khas. Jika Anda datang ke soto ayam dahlok, Anda bisa memilih 3 menu dari soto ayam biasa, jeroan, dan juga soto spesial. Harga satu porsinya hanya berkisar 10 ribuan saja. Yang ketiga ada pecel gudeg Wali Songo. Perpaduan masakan Jawa Timuran dengan Jogja ini merupakan makanan khas kota Jember. Selain karena bentuknya unik, soal rasa juga jangan diragukan lagi. Pecel gudeg yang terkenal di Jember adalah pecel gudeg Wali Songo. Pembeliannya selalu berjubel dan artinya juga mengulur sehingga Anda harus sabar ketika mengunjungi pecel ini. Pecel gudeg ini secara tampilan mirip dengan pecel pada umumnya. Aneka sayuran seperti kacang panjang dan tauge menjadi isiannya, kemudian ditambahkan dengan daging sapi yang telah dibumbu AG. Jangan lupa sambal goreng tahu sebagai pelengkapnya. Yang menjadikan makanan ini unik tentunya tambahan gudeg nangka muda di dalamnya untuk merasakan sensasi kriuk, ditambahkan juga rempeyek yang renyah. Dan beberapa kuliner ini salah satu kuliner anak muda yaitu Cafe Control Plus A. Di sini menyajikan menu seperti rice bowl, carrot barbecue, mozzarella stick, dan spaghetti alfredo. Tersedia juga minuman hot drink, cold drink, dan ice blend. Jangan lupa juga pesan makanan penutup yaitu puding dan salad buah. Itu saja dari saya. Mungkin langsung bisa dilanjutkan oleh Gabriel. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Oke, di sini temanya ya kuliner khas di daerah kalian. Berarti saya ambil di sini kuliner khas yang ada di tempat saya, yaitu yang terkenal dan pasti selalu ada di daerah itu ialah Depatori yang berasal dari Toraja. Depatori sendiri berbahan utama tepung beras dan gula merah. Kue ini dulunya hanya disajikan saat perayaan-perayaan adat semata. Misalnya saja dalam acara pernikahan, rasanya tak lengkap jika tak ada kue yang satu ini.
Repertori biasanya disajikan dalam acara pernikahan. Karena dulunya masyarakat biasa bekerja sama dalam menyukseskan acara tersebut dengan gotong royong. Namun, kini repertori tidak hanya untuk dinikmati saat perayaan adat dan bisa ditemukan di mana-mana saja. Uniknya, repertori ini memiliki nama yang berbeda setiap daerahnya. Misalnya saja di Enrekang dan Palopo yang terkenal dengan nama kue tek-tekan karena proses pembuatannya yang ditete atau yang dipipihkan. Adapun di daerah Bugis, kue ini lebih dikenal sebagai sebutan cucuru. Mungkin itu saja, sekian dari saya kembalikan kepada Istiqomaria. Oke, terima kasih Gabriel. Kita lanjutin sama Kak Rasmi. Silahkan Kak Rasmi. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Ini saya lanjut ya teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa saat ini saya sedang berada di Bandung ya. Jadi saya mau bercerita tentang kuliner yang ada di sini, tapi salah satunya aja yaitu surabi gitu ya, surabi. Nggak tahu ya teman-teman tahu apa enggak. Terus sebenarnya ini juga Rasmi belum pernah coba sebelumnya, tapi mungkin di lain waktu atau kalau ada waktu gitu jalan terus nanti dibeli. Jadi surabi ini itu merupakan jajanan pasar tradisional yang berasal dari Indonesia. Terus makanan ini itu juga udah ada sejak tahun 1923. Pakar kuliner Bondan Winarno itu mengatakan bahwa kemungkinan makanan ini mendapat pengaruh itu dari budaya kuliner India dan juga Belanda. Nah, kalau di Jawa Barat, serabi ini dikenal dengan nama surabi atau sorabi. Kata surabi itu berasal dari bahasa Sunda yang berarti besar. Kalau dalam bahasa Indonesia, serabi yang terkenal di Indonesia adalah serabi Bandung dan serabi Solo. Bahan membuat serabi tergantung sebenarnya kalau menurut Rasmi, soalnya sekarang kan makin berkembang tuh. Nah, terus kue ini tuh memiliki tekstur yang empuk dan rasanya manis. Serabi itu biasanya dijajakan di pagi hari dan dimasak menggunakan tungku sehingga menghasilkan rasa yang khas. Kadang-kadang telur ayam yang telah dikocok ditambahkan ke atas adonan serabi yang sedang dimasak. Seiring dengan perkembangan zaman ya teman-teman, semakin modern, banyak yang terus berinovasi dengan menambahkan berbagai topping seperti sosis, keju, coklat, dan berbagai macam lainnya gitu. Jadi sekarang karena udah udah terlalu maju, udah modern, jadi orang-orang yang jual surabi itu semakin berpikir untuk melakukan suatu hal yang lebih kreatif, menarik, sehingga orang-orang mau membelinya gitu. Dari saya itu aja sih, saya kembalikan ke moderator Istiqomaria. Ya, thank you Kak Rasmi. Makasih Kak Rasmi. Kita lanjutin ke Zahren. Silahkan Zahren. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih, saya akan lanjutkan lagi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang makanan kuliner dari Banjarmasin, yaitu nasi kuning. Jadi nasi kuning atau beras yang dimasak dengan cara pemberian warna alami dari rempah kunyit saat ini bisa ditemui hampir di seluruh wilayah Indonesia. Oke, jadi sekilas sama, namun nasi kuning itu di setiap daerah rupanya memiliki perbedaan yang dalamnya pengolahannya. Nasi kuning yang ditemui di daerah Kalimantan Selatan itu berbeda
dengan nasi kuning yang dimasak di daerah Jawa. Jadi jangan samain dengan nasi kuning Jawa atau Kalimantan gitu. Dan nasi kuning ini juga mempunyai banyak macam pilihan lauk seperti ayam, daging, sapi, ikan, dan juga telur. Dan kalau nasi kuning Banjarmasin dari saya yaitu ada nama tambahan lauknya yaitu disebut serondeng. Jadi serondeng itu dari kelapa tua yang dicabut ya pastinya, ya. Terus diambil yang putih-putihnya, terus digiling. Nah, jadinya kan kelapanya halus tuh. Nah, terus dikasih bumbu yang untuk buat serondeng itu. Tapi nggak tahu nama bumbunya apa ya, pokoknya bumbu nasi kuning itu lah. Setelah itu habis dikasih bumbunya, terus dioseng-oseng, jadilah namanya serondeng. Kalau pengen tahu warnanya itu gimana, warna serondeng itu kayak warna oranye gitu ya. Terus rasanya, kalau bagi saya itu rasanya agak manis-manis gitu. Terus nasi kuning, ini juga saya buat ya, jadi jualan. Jadi sama mama saya itu saya pernah juga jualan. Sampai sekarang juga kok masih jualan. Setiap pagi bukanya dari jam 6 pagi sampai jam 10 siang gitu. Jadi kalau pengen mencoba kuliner Banjarmasin, ada kok di Tanjung Selor. Bukanya di depan Jalan Sengkawit, terus di depan Bengkel Cakra. Bukan promosi ya, cuma kasih tahu doang. Kalau pengen jalan-jalan juga. Oke, sepertinya itu doang. Makasih. Oke, makasih Zahren. Kita lanjut langsung ke Kak Agnes. Silakan Kak Agnes. Oke, terima kasih. Kalau bicara tentang kuliner, kuliner itu banyak ya kalau di Bulungan. Kalau di desa aku sendiri itu pasti semua tempat sih tahu ya kalau kepurung itu apa. Kepurung tuh yang identiknya tuh sama yang kalian tuh papeda nggak? Tahu pasti ya, yang warna putih-putih sagu tuh kalau dimasak pakai air panas. Nah itu, nah sering dimasak tuh kalau habis apa ya? Kalau emak aku habis pulang dari gereja, biasanya emak aku masak tuh sama teman-temannya. Diajak teman-temannya tuh ke rumah tuh. Rasanya gimana? Tapi aku kalau soal rasa sih enak. Dan juga kalau sausnya sendiri itu dibuat dari kacang. Pasti kan sudah pernah coba sih tentang kepurung itu. Itu aja sih kalau kuliner yang sering di tempatku, yang sering dia masak gitu. Kasih, dadah. Ya, makasih Kak Agnes. Langsung dilanjutin Pasya. Silahkan Pasya. Oke, terima kasih Isti. Dan saya lanjutkan. Untuk kuliner yang terkenal di daerah saya itu ada banyak sebenarnya, tapi yang paling sering itu ada daun singkong sama rica-rica kalau nggak salah. Daun singkong itu biasanya bisa dimasak dengan banyak cara ya kalau nggak salah tuh. Biasanya ditumis ya, dihalusin dulu terus tuh ditumis. Ada juga yang dijadikan santan, terus tuh biasanya ada juga yang diremes baru ditumis. Habis itu ada juga daun singkong yang direbus baru habis itu dicolek sama sambal terasi. Enak sih. Terus kalau untuk cerica itu biasanya dibikin kalau ada acara besar aja ya, enggak sih kalau biasanya kayak Lebaran, Tahun Baru gitu, Natal juga ada. Itu rica-rica tuh bisa dibikin kayak rica-rica ayam, rica-rica sapi, rica-rica payau, sama rica-rica bebek juga bisa. Yang paling sering sih ayam ya sama bebek. Mungkin itu aja sih dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pasya. Kita lanjutin Kak Halimah. Silahkan Kak Halimah. Oke. Sebentar.
Oke, jadi makanan yang akan saya bahas kali ini adalah batagor. Batagor itu sendiri adalah singkatan dari bakso tahu goreng, jajanan khas Bandung yang kini sudah dikenal hampir di seluruh wilayah Indonesia. Pada umumnya, batagor terbuat dari tahu yang dilembutkan dan diisi dengan adonan yang terbuat dari tepung ikan tenggiri dan tepung tapioka. Kemudian dibentuk menjadi bola-bola yang digoreng dengan minyak panas selama beberapa menit hingga matang. Variasi lainnya adalah siomay yang digoreng dan disajikan dengan batagor dan dipadukan dengan bumbu kacang, kecap manis, sambal, dan perasan jeruk nipis sebagai pelengkap. Batagor mulanya muncul di berbagai kota di Indonesia pada tahun 1980 dan diyakini pertama kali dibuat pada tahun 1968 di Bandung. Menurut sebuah cerita, batagor pertama kali dibuat untuk menyelamatkan bakso yang tidak laku terjual. Konon suatu hari seorang pedagang bakso tidak laku dan ia kemudian memiliki ide untuk menggiling bakso, memasukkannya ke dalam tahu, menggorengnya dan menyajikannya dengan bumbu kacang seperti siomay. Ide ini kemudian menciptakan hidangan baru bakso tahu goreng yang disingkat batagor. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Sebelum mau ditutup, ada yang mau bertanya? Saya mau nanya untuk semuanya sih, teman-teman. Jadi teman-teman kan udah sharing-sharing nih tentang yang kalian suka atau bagaimana lah itu. Nah, itu kalian tahu nggak cara buatnya gimana? Atau kalian sendiri pernah masaknya gitu? Aku tahu goreng Gimana? kacangnya aja sih. Kalau aku tahu buat soto. Lihat orang tua. Lihat apa ikut bantuin? Ikut bantu taruh-taruh aja. Taruh-taruh minyak, Oh. taruh itunya ya. Siap. Gimana kalau Agnes tadi? Aku tahu petik sayurnya sama Kalau apa itu sih, sangka ya? apa namanya ngebentuk itunya tahu nggak? Apa namanya sih kapurungnya? Apa bedanya? Mama Oh, aku enggak. larang kok buatnya, katanya jelek kalau aku yang buat. Oh iya sih benar ya wes. Bentukannya berantakan katanya sih. Isti, kan banyak tadi yang kamu sebutin yang makanan khas dari Jatim ya. Itu yang Ya. paling kamu suka apa sih? Yang aku suka, Yang paling Apa kamu ya? suka yang pernah kamu coba tapi ya tentunya udah pernah kamu coba jadi kayak suka banget gitu Soto. sama yang itu. Pecel. Ya. Soto ayam. Soto ayam. Kalau soto itu apa namanya yang bedain sama sup tuh apa sih? Kayak aku tuh bingung bedain antara sup sama soto gitu loh. Soto kan ada mie-nya. Kalau sup kan bisa sayur atau nggak pakai mie lah. Oh gitu ya? Kalau yang aku tahu itu. Iya sih. Kalau kayaknya. yang ayam soto itu pakai ayam nggak? Iya, yang disuir-suir tuh kan. Oh iya benar disuir-suir. Berarti kalau misalkan yang itu apa namanya sup itu pakai kan ya ayam juga pakai kan? Iya, kalau sup ayam. Ada sup ayam, sup sayur, Oh iya. sup buah. Ya. Oh iya sih. Oke. Terus kalau misalkan yang sup ayam itu dia nggak ini kan nggak kayaknya yang bedain itunya ya kayaknya apa namanya kalau soto dia tuh kayak ayamnya disuir-suir gitu sedangkan kalau sup itu kayak dia tuh ya dipotong-potong gitu aja nggak sih? Mungkin, iya kayaknya. Tapi gitu ada kan? juga sih soto pakai itu ayam utuh. Soto ayam. Oh. Udah tahu. Oke. Ditaruh cekernya. Thank you, gitu. Isti. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi, guys? Adakah? Kalau nggak ada, ditutup. Iya, ditutup aja.
di end record dulu, Nggak ada. di closing dulu. Oke. Terima kasih semuanya atas penjelasan-penjelasannya. Kita akan bertemu di nanti malam dengan materi yang berbeda tentunya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.